Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di malam hari ini sebenarnya kita mau melanjutkan kajian tentang persoalan riba, tapi ada beberapa hal. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan ribanya di pertemuan yang selanjutnya. Malam hari ini kita ingin belajar bersama tentang satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi poin penting bagi bentuk keimanan seseorang. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, atau Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah kalian orang-orang yang bisa mengajak orang kepada kebaikan. Dalam ayat ini ada temuan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama besar dari Mesir. Beliau mengatakan pada kalimat ummatun. Dalam kalimat ummatun itu, dalam istilah bahasa Arab atau dalam pelajaran bahasa Arab, sifat ummatun ini ifrad. Ifrad itu sebenarnya secara, kalau dalam bahasa Arab yang lain, dia terhitung satu secara kalimat. Tapi ternyata secara makna ummatun itu banyak. Contoh pasir. Pasir itu kalau banyak pasir-pasir. Tidak. Pasir itu sudah banyak. Tapi kalimatnya tetap satu. Pasir. Nah, sama istilah dengan ummat. Ummatun. Nah, umat itu banyak. Maksudnya manusianya banyak. Nah, tapi kalimatnya dalam bahasa Arab disebut dengan ummatun. Sehingga dia punya jamak sendiri. Ummatani umamun. Jadi ada umamun. Umamun jamak daripada ummatun. Istilah bahasa Arab. Nah berarti apa artinya kalau dijamakkan lagi? Banyak. Itu istilah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, makna ummatun di sini tidak satu orang. Karena tidak bisa dikatakan satu orang itu umat. Maka yang bisa dikatakan umat itu siapa? Kita semua. Wal takum minkum ummatun. Kata Allah, Allah menginginkan kalian umat ini, ummatun yad'una ilal khair, mengajak orang kepada kebaikan. Cuma kalimat ini diberikan permisalan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam bentuk yang lain. Wal yakum minka suja'an. Wal yakum minka suja'an. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, agar kamu menjadi pemberani. Maka kalimat ini maknanya dua. Kita dalam istilah kalimat yang kedua tadi, wal yakum minka suja'an, kalian dituntut untuk menjadi orang yang pemberani. Sekarang kita balikkan pada kalimat yang tadi pertama yang dalam Al-Quran. Wal takum minkum. Kata Allah, agar kalian menjadi umat. Yad'una ilal khair. Makna dalam kalimat ini dua. Mengajak kepada kebaikan, maknanya dua. Satu, kita dituntut oleh Allah untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Makna yang kedua, jangan ajak orang sebelum engkau jadi baik. Sejalan dengan makna pada kalimat yang permisalan yang dikasih contoh oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Wal yakum minka suja'an. Agar kalian menjadi pemberani. Maksudnya apa? Anda harus pemberani. Lah sama dengan ayat yang tadi. Wal takum minkum ummatun. Agar kalian menjadi umat. Yad'una ilal khair. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, maknanya dua.
sebelum Anda mengajak orang kepada kebaikan, Anda harus baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Anda harus baik. Dalam istilah ini, kata para ulama, termasuk dalam kitab Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, keimanan yang hakiki harus tergambar, harus terindikasi dua faktor ini. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yad'una ilal mab wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan orang kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah setiap orang melakukan perbuatan mungkar. Dua hal. Ternyata kata para ulama, dua ini tidak bisa dipisah. Dua ini menjadi komponen untuk menunjukkan keimanan seseorang yang hakiki. Apakah dia ya'muruna bil ma'ruf atau yanhauna 'anil munkar? Atau dia cuma melakukan al-amru bil ma'ruf tapi tidak an-nahyu 'anil munkar? Atau dia an-nahyu 'anil munkar tapi tidak al-amru bil ma'ruf? Kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, wajib dua-duanya ada dalam diri seorang mukmin. Ini yang berat, Pak. Yang berat itu di situ. Kalau cuma mengajak kepada kebaikan mungkin bisa. Maka kalimatnya kata Allah, wal takum. Kalimat ini menjadi perintah bagi mereka. Allah perintahkan mereka untuk melakukan atau mengajak orang kepada kebaikan. Salah satu caranya mengajak orang kepada kebaikan tersebut adalah memerintahkan orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Baik, apa contohnya perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, yang baik? Kita perintahkan orang untuk sholat, kita perintahkan orang untuk berakhlak mulia. Sekarang kita coba lihat Bapak Ibu. Kondisi kalau kita berbicara al-amru bil ma'ruf, kita ambil poinnya al-akhlakul karimah. Hukum memerintahkan manusia untuk berakhlak mulia. Apa hukumnya Bapak Ibu? Apa hukumnya memerintahkan orang untuk berakhlak mulia? Apa hukumnya mengajak dan meminta orang untuk berakhlak mulia? Apa hukumnya? Wajib. Tidak ada istilah sunnah di sini. Ini poin penting untuk kita pahami. Jadi tidak ada istilah di dalam pemahaman kita hari-hari itu mengajak orang kepada kebaikan itu urusan fulani bin fulan, tak ada. Jadi tidak ada istilah mengajak orang ke masjid itu urusan ustadz, tak ada. Urusan dai tidak ada. Urusan ulama tidak ada. Urusan umara tidak ada. Tapi urusan siapa? Ummatun. Semua umat. Ini poin pentingnya. Karena kondisi kita hari ini merujuk kepada problem terbesar. Seorang profesor bernama Said Naqib Al-Attas. Said Naqib Al-Attas dalam persoalan, dalam menuliskan buku, judulnya adalah Loss of Adab. Dia menuliskan buku, salah satu poin yang dituliskan beliau itu adalah Loss of Adab. Hilangnya akhlak, hilangnya adab, hilangnya moral, hilangnya etik. Ternyata kalimat ini tidak sesederhana itu secara makna. Kita boleh cek sekarang. Dalam aturan pendidikan, dalam aturan manapun, degradasi moral menurutnya moral akhlak itu hari ini kita temukan. Betapa mudahnya kita temukan orang-orang tidak berakhlak, tidak beradab, tidak beretik, tidak bermoral. Itu mudah kita temukan. Tak perlu jauh. Kita bisa temukan di sekeliling kita. Al-amru bil ma'ruf. Sekarang kita katakan, mengapa ada orang, kita ambil contoh, mengapa ada murid menabrak gurunya? Ini poin penting. Mengapa ada murid tidak berakhlak kepada gurunya? Guru sedang ngajar, murid tersebut diangkatnya kaki di atas meja. Apa alasannya? Dan apa sebab? Oh, itu orang tuanya kurang ajar itu. Oh, itu gurunya nggak tegas itu dan lain sebagainya.
Poin ini nggak bisa kita salahkan secara utuh kepada orang tua, kepada guru, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu tahu apa sebab degradasi moral. Dari sekian banyak problem kita bisa kerucutin. Dari sekian banyak masalah, dari sekian banyak penyebab, coba kita rujuk pada poin yang paling sakral. Seberapa kalau bahasa anak zaman sekarang, seberapa care kita terhadap mereka. Seberapa care itu apa? Seberapa perhatiannya kita terhadap mereka. Misal contoh. Ini kita temukan. Ada penjual warung. Di penjual warung, ada warung. Di warung itu dia jual, anggaplah jualan sembako. Tapi dia sediakan meja dan wifi. Ketika disediakan wifi, orang-orang nongkrong di situ sambil minum, beli minuman di situ. Baik. Dalam kondisi itu, dia sedang menyediakan tempat. Bagus enggak kalau dia menyediakan tempat untuk beristirahat? Bagus. Tapi masalahnya adalah dalam kondisi seperti itu dia juga menyediakan batu domino. Dia juga menyediakan minuman-minuman yang lain. Paling unik lagi, dia memberikan ruang kepada mereka untuk saling mohon maaf, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak benar antara satu dengan yang lain. Yang keempat, mereka bermain game online, judi online sampai jam 1 malam di tempat tersebut. Sementara warung itu berada di sekitar masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan mereka yang duduk di situ dibenarkan? Tidak dibenarkan. Pertanyaannya, kalau tidak dibenarkan, siapa orang pertama yang punya tanggung jawab untuk mengingatkan? Yang punya warung. Sekarang pertanyaannya, yang punya warung dilema nggak? Diusir salah, nggak diusir salah. Kalau diusir disuruh pulang, nggak ada yang beli belanjaan kita. Tapi kalau tidak diusir, omongannya kasar semua. Bagi yang pemilik warung nggak ada masalah mau sampai jam 1, jam 2, jam 3. Yang penting barangku terbeli. Sekarang saya tanya, kalau ada orang yang berpikir sedemikian ini, salah nggak? Salah nggak? Salah. Kenapa? Just think about himself. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri. Pernahkah dia berpikir bobroknya akhlak dan moral anak-anak yang duduk di sini? Enggak pernah dia pikir. Yang dia pikir adalah warungku terjual, barang-barang yang di sini habis, aku bisa beli yang lain, kemudian aku dapatkan keuntungan. Tanpa berpikir akan dampak negatif yang dia sediakan begitu besar. Moral yang rusak, kalimat yang tidak tertata, ucapan-ucapan kalimat kotor yang terucap. Justru dia memberikan ladang kepada mereka, ladang kemaksiatan. Bermain judi online, disediakan wifi-nya. Itu salah satu penyebab yang hari ini bisa kita temukan, acuhnya atau tidak care-nya setiap orang terhadap rusaknya atau runtuhnya moral tersebut. Yang kedua, contoh. Ada orang perhatian. Begitulah Ustadz. Kami sudah bilang jangan kalian mencarut, jangan kalian mencaci maki, jangan kalian sampai malam. Tapi mereka nggak mau patuh Pak Ustadz. Artinya apa? Perhatiannya kurang. Cuma sampai hanya sekedar mengingatkan. Tinggal dia datang ke Pak RT atau Pak RW setempat. Suruh Pak RT Pak RW-nya yang bubarkan. Selesai. Bubar. Ini poin Pak. Poin. Makanya bahasanya seberapa care. Bapak Ibu jangan salah. Pembahasan ini oleh para ulama detail. Dan kekhawatiran Nabi terhadap kondisi ini di akhir zaman itu yang terjadi. Apa kata Nabi? Apa kata para sahabat? Alaysa ma'ana hina idzin uquluna. Tidakkah ketika itu kami memiliki akal? Dijawab sama Nabi. Tuntaza'u minkum. Akal yang kalian punya pada masa itu kata Nabi hilang. Turun. Hilang semua kata Nabi. Ini Nabi memberikan isyarat kepada kita. Betapa ketika itu akal yang sehat tak lagi dibutuhkan. Pada masa itu. Bapak Ibu, kondisi itu kita alami hari ini. Kita alami hari ini. Betapa akal yang sehat itu sekarang sedang dikuras, sedang digugat agar menjadi tidak sehat.
Kelak yang tidak sehat menjadi sehat, yang sehat menjadi tidak. Yang tidak sehat menjadi sehat, yang sehat menjadi tidak sehat. Artinya apa? Kalau kita tidak care dengan kondisi moral yang rusak seperti ini, berarti kita sedang bersiap menghadapi kondisi seperti itu. Artinya, kelak sesuatu yang kita anggap tabu, hari akhir, di akhir zaman, kita anggap itu biasa. Kita ambil contoh. Dulu, mencarut itu di telinga orang tua, termasuk mungkin Bapak Ibu nih, mesti kalimat mencarut itu sangat aneh sekali. Apalagi sampai membawa nama binatang kan. Orang tua kita zaman dulu kalau disebut menyambut pak, dari belakang sudah melayang tangan tuh. Berdarah. Sekarang hampir di setiap perkumpulan kalimat itu dan beberapa nama-nama anggota binatang itu masuk semua. Padahal binatangnya nggak ada, tapi diucapin Pak. Ini moral, ini adab, ini akhlak. Degradasi. Yang paling besar sebabnya adalah kita tidak care, kita nggak punya perhatian terhadap itu. Coba bayangkan, mohon maaf ya, di masjid. Yang marah tidak satu orang, yang marah satu masjid. Semua jamaah marah. Ketika ada anak, misal ada anak-anak yang mencarut dalam masjid. Semua orang yang di dalam masjid memberikan peringatan. Kira-kira besok diulangnya nggak? Enggak. Segan dia, karena semua orang yang mengingatkan. Tapi kalau mohon maaf, dia berbuat salah, tapi kita tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang menegur. Apalagi kalau yang menegur itu tidak ada kaitannya dengan pengurus masjid. Dia bukan pengurus masjid, dia bukan orang terpandang, dia tiba-tiba mengingatkan, didengarin nggak tuh? Enggak akan didengarin. Ini yang kejadian. Ini yang sederhana Pak, yang sederhana. Maka kata Nabi, mengajak orang kepada kebaikan itu adalah bagian daripada perhatian. Sekarang kita lihat. Kita lihat hadis Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ditanya oleh sahabat Nabi, untuk siapa? Liman, lillahi bagi Allah, wali kitabihi bagi kitab-kitabnya Allah, wali rasulihi bagi rasulnya, wali a'immatil mursalin bagi para pemimpin, para imam, para ulama, para pejabat-pejabat, wa ammatuhum, dan bagi setiap umat manusia. Agama nasihat. Pertanyaannya adalah, kalau agama nasihat, berarti kita berpotensi, kita berpeluang untuk menyampaikan nasihat itu kepada siapapun. Tanpa ada pandang bulu. Seharusnya. Kata Syekh Said Naqib Alatas, kata seorang profesor dari Malaysia namanya Said Naqib Alatas, apa sebab loss of adab? Apa penyebab hilangnya adab? Disampaikan sama beliau. Salah satu penyebab hilangnya adab adalah tidak perhatiannya umat muslim terhadap kerusakan itu. Maka wajar, mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa di dalam sejarah peradaban Islam, Bapak Ibu boleh cek dalam sejarah peradaban Islam itu. Mengapa Islam itu mengalami kemunduran? Karena umat muslim tidak care terhadap keislamannya. Kita umat muslim tidak care terhadap keislaman kita. Ini kita ambil contoh Pak ya, hari ini. Tadi siang tadi sore saya di WA dari seorang profesor yang tinggal di Gobah, Universitas Negeri Riau, UNRI. Profesor tuh ngirim gini. Perhatikan Ustadz, gitu. Ada video yang dikirim. Video yang dikirim adalah video Indosiar yang sedang melecehkan kalimat tauhid, mereka baca sambil nari. Di atas panggung mereka tampakkan secara umum. Betul ya? Rame ya Pak ya? Baik, itu kalau MUI tidak mengambil perhatian dan tindakan, itu kacau betul itu. Sekarang saya tanya, di mana letak adab dan moral mereka? Sekarang saya tanya, itu tidak punya akhlak terhadap manusia atau terhadap Allah? Tidak punya adab kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya sederhana Pak. Kalau tidak punya adab kepada Allah dan Rasulnya, kira-kira bagaimana? Punya adab gak sama manusia? Tidak. Kalau dengan Allah saja dia tidak punya adab, bagaimana dengan manusia? Sekarang pertanyaannya Pak, apa alasan mereka mempermainkan tauhid itu? Melecehkan itu? Mereka akan jawab, cuma candaan. Pertanyaannya, layak enggak kalimat Allah dijadikan candaan dan mainan? Pertanyaannya adalah, mengapa mereka melakukan?
Loss of adab. Hilang adab. Mereka nggak punya adab terhadap agama. Mengapa mereka tidak punya adab terhadap agama? Ada poin pentingnya, Pak. Tidak bisa disalahkan mereka secara utuh. Kita umat muslim tidak pernah perhatian terhadap persoalan demikian. Sehingga kalau seandainya kemungkaran seperti itu merajalela, ya itu dampak daripada kediaman kita. Dampak daripada diamnya umat muslim terhadap kekacauan. Jadi ini poin, Pak. Kita tidak bisa salahkan siapapun. Maka setelah terjadi, baru kita semua repot, Pak. Semua. Sebelum terjadi, apakah ada peringatan kepada mereka? Gak ada. Satu. Yang kedua, beberapa pelecehan yang akhir-akhir ini terjadi. Baginda Nabi Muhammad SAW dilecehkan. Apa kata mereka? Muhammad itu penipu. Gitu dia. Muhammad dibilang penipu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak punya adab. Yang kedua, yang ketiga, lebih parah, mungkin bukan lebih parah lagi bahasanya itu, yang lebih mengkhawatirkan dan menyedihkan. Orang yang mengerti agama justru yang melecehkan agama. Apa hukum laki-laki bercampur dengan perempuan? Apa hukumnya laki-laki berfoto menggandeng perempuan begini? Tapi dia dai. Zina, zina tangan, zina mata, dan zina segala macam. Pertanyaan saya adalah, di mana adabnya kepada Allah? Tidak ada. Bapak Ibu, kita bicara tentang kehormatan agama. Kita bicara tentang kehormatan agama. Saya tanya Bapak Ibu, agama punya kehormatan atau tidak? Agama punya kehormatan. Orang yang menjaga kehormatan agama, kehormatan diri dia akan dijaga oleh Allah. Sepakat enggak? Orang yang menjaga kehormatan agama, agama dan Allah akan menjaga kehormatan dia. Sekarang bagaimana kalau Allah ingin menghinakan dia? Sederhana. Yang terjadi, Allah angkat berita yang telah lama, cukup tinggal ditampakkan, Allah hinakan. Selesai, Pak. Allah hinakan. Cara Allah ingin menghancurkan seseorang. Sederhana. Pertanyaannya adalah, itu satu orang. Kalau kita umat muslim ini semua tidak perhatian terhadap urusan agama, tidak perhatian terhadap agama itu sendiri, kira-kira mungkin tidak Allah akan menghinakan kita semua? Mungkin sangat. Jadi kalau Allah turunkan ancaman, Allah turunkan bencana bagi kita karena mohon maaf, ketidakperhatian kita terhadap urusan kemungkaran, itu wajar. Kenapa wajar? Allah turunkan banjir, Allah turunkan kebakaran, Allah turunkan gempa dan lain sebagainya. Wajar. Kenapa? Karena kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan dibiarkan dan jadi tontonan oleh siapa? Umat muslim itu sendiri. Kenapa diamnya umat muslim? Sekarang kita tanya. Diamnya umat muslim berdampak pada kehancuran umat Islam itu sendiri. Sekarang semua kalang kabut, Pak. Kalang kabut semua. Kenapa ini maling? Kenapa korupsi? Kenapa ini zina? Kenapa ini khamar? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini semua? Hampir semua masjid di Pekanbaru ini sangat sedikit yang berbicara tentang kemungkaran dan jahat. Hampir sedikit kalaupun ada. Mulai dari ketika setelah Indonesia merdeka dan ketika persoalan jihad diharamkan untuk disampaikan, semenjak saat itu yang disampaikan hanyalah tentang bagaimana beribadah dengan baik. Semenjak orang mengatakan ulama tidak boleh berpolitik di masjid, hilang semua. Tidak ada yang berani mengatakan kemungkaran, habis semua. Dampak daripada pemikiran yang dibawa oleh Barat dan para kaum-kaum sekuler melemahkan semua. Hari ini saya membaca tulisan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Apa kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh? Kelemahan umat Islam hari ini bukan karena kelemahan setahun 2 tahun yang lalu, tapi satu abad yang lalu. 1925 Turki Utsmani hancur. Sebelum runtuhnya Turki Utsmani, Islam sudah habis. Itu Dr. Mawardi Muhammad Saleh menyampaikan. Kelemahan umat Islam hari ini bukan karena 1 tahun 2 tahun belakangan. Bukan. Keseriusan mereka menghancurkan Islam melalui akhlak moral degradasi. Itu serius.
menggunakan dana-dana yang jelas. Apa pernah Yahudi main-main dengan duit? Pernah nggak Yahudi main-main dengan duit? Nggak pernah, Pak. Yahudi pernah bermain dengan duit. Karena dia yang punya duit, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid yang kedua, yang dikenal sebagai mujahid pada masa itu. Yang dikenal paling fenomenal, paling berani, paling kuat, yang paling ditakuti oleh dunia. Sultan Abdul Hamid II. Apa kata Yahudi? Kami minta sepetak tanah di Palestina untuk imigran kaum Yahudi. Dijawab sama Sultan Abdul Hamid, sekalipun taruhannya nyawaku tidak akan pernah aku kasih meskipun hanya sejengkal. Enggak akan dikasih. Apa yang dijawab oleh Theodor Herzl? Kata Theodor Herzl, kalau begitu begini aja. Kami lunaskan semua hutang Turki Utsmani, berikan kami tanah sepetak di Palestina. Sepetak saja. Apa dijawab lagi sama mereka? Bahkan duitmu tidak berharga di hadapanku. Dihina habis-habisan Theodor Herzl. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Dikumpulkan oleh Theodor Herzl semua para orang-orang pemilik duit sejagat raya ini yang berada di Jerman, di Inggris, di Prancis, di Amerika, di Belanda, dikumpulkan jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu di Swiss, apa kata mereka? Kita bangun negara Yahudi. Terjadi, Pak. 1948 diakui secara de facto, diakui oleh 7 negara PBB kecuali sisanya. Tapi tak banyak, hanya 7. Kalau tidak 7, 9 negara mengakui negara Israel. Itu yang mereka lakukan. Sampai hari ini kita tak sanggup menggesernya, tak sanggup. Bayangkan, Pak. Jadi mereka punya serius, Pak. Untuk menghancurkan umat Islam itu mereka serius, sangat serius. Sekarang pertanyaannya, apakah cuma itu yang mereka lakukan? Tidak. Semua mereka lakukan. Masalah perbankan mereka yang buat. Masalah bunga bank mereka yang buat. Baca dalam sejarah tentang bunga bank itu. Dan baca sejarah bank itu. Mereka yang buat semua. Semua mereka buat. Masalah penyakit-penyakit, obat-obatan mereka yang buat. Masalah, mohon maaf, pasar saham mereka yang buat. Semua mereka yang main. Dunia pendidikan mereka yang rusak. Masalah ekonomi mereka yang rusak. Semua mereka pegang. Apa kata mereka? Kami punya duit. Kata Theodor Herzl kepada Sultan Abdul Hamid dalam menakuti Sultan Abdul Hamid, kami punya duit. Dijawab sama Sultan Abdul Hamid, selagi umat muslim masih punya kekuatan iman tidak akan tergoyahkan. Tapi perhatikan hari ini, Pak. Yang menyebabkan lemahnya umat muslim hari ini bukan karena keimanan tapi karena keislaman mereka. Rata-rata kita ini umat muslim, bukan mukmin. Nah, kunci mukmin tadi 2. Amiruna bil ma'ruf, memerintahkan orang melakukan perbuatan yang ma'ruf. Yang kedua yang paling berat, an-nahyu 'anil munkar. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, an-nahyu 'anil munkar ada 2. Makna an-nahyu 'anil munkar, mencegah perbuatan keji dari munkar itu ada 2 kata dia. 1, meyakinkan bahwa diri kita tidak melakukan kemungkaran. Alla takunu min fa'ilil munkar, jangan sampai kalian yang melakukan kemungkaran. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, memaknai ayat tersebut mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Sehingga dua-dua ini kata ulama kita, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini menjadi wujud keimanan yang hakiki. Nah, sekarang kalau ada orang yang hanya perhatian pada diri dia sendiri, berimankah dia? Tidak beriman, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang hanya perhatian pada diri dia, sholatnya dia perhatikan, duhanya dia jalankan, tahajudnya dia jalankan, sedekahnya dia jalankan, tapi tidak mengajak orang kepada kebaikan, tidak mengajak orang kepada, tidak memerintahkan orang kepada yang ma'ruf, dan tidak mencegah kemungkaran, la yu'min. Mereka tidak beriman. Berat nggak atau berat? Berat apa tidak? Sekarang kalau kita tahu, berarti kita punya beban sekarang. Beban kita apa? Setiap ada kemungkaran kita wajib yang kita nampak. Ada kemungkaran yang kita nampak wajib kita tegur. Wajib kita nasihati. Wajib. Berarti mengajak orang kepada sholat wajib. Mengajak orang berangkat ke masjid wajib. Jadi kalau seandainya wajib, Ustaz, tidak kami lakukan, berdosa dong.
kalau sama sekali tidak melakukan berdosa. Tapi Ustaz sudah kami ajak, dia tak mau ke masjid, apa caranya? Itu tak urusan kita lagi. Itu urusan Allah lagi, sudah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting nih Bapak Ibu, poin penting. Kenapa demikian? Sekarang kita ambil contoh. Saya tidak sedang dalam memuji Bapak Ibu. Tapi kita perlu karakter seperti teman-teman jamaah tablik hari ini. Dulu kita punya namanya F. Yang setiap ada masalah, kemungkaran, kemaksiatan, garda terdepan mereka. Dibubarkan kan? Dibubarkan. Di mana ada diskotik yang ada mirasnya, habis Pak. Pertanyaannya sederhana. Kok kita yang mayoritas lebih banyak daripada F, kok kita nggak berani? Mereka yang minoritas, kenapa berani? Karena mereka bersama, kita terpecah. Ketika kita mau maju, kawan kita bilang, capek-capekin badan, ntar juga hancur sendiri. Bisa dipahami Pak? Justru di tengah umat muslim banyak pengkhianatnya. Banyak pengkhianatnya. Kita mau meruntuhkan, datang mereka. Alah enggak usah. Rupanya mereka dapat bagian. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Ketika ada orang yang punya diskotik. Mereka punya duit dari hasil diskotik, mirasnya, jualan mirasnya, perjudiannya. Mereka punya duit. Ketika ada orang yang ingin meruntuhkan itu, dia kasih duit. Ini pengkhianat namanya. Jika muslim dia, yang kita ajak untuk memerangi kemungkaran itu, dan dia mengambil bagian daripada duit tersebut sehingga dia tak mampu berbicara, pengkhianat. Pengkhianat. Jadi kalau ada umat muslim yang ketika Nabi Muhammad SAW, yang ketika Allah dan Rasulnya, yang ketika agama dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, mereka hanya diam, pengkhianat dia. Pengkhianat. Apalagi mohon maaf kalau mereka menerima. Justru mohon maaf ini kejadian Pak. Pernah terjadi pada Prancis, Charles Hebdo. Ada yang membuat karikatur Nabi, dia buat ini sunnah, Nabi sedang berzina, disebutnya sunnah. Dibuatnya karikatur Nabi sedang melakukan hubungan badan. Ditulisnya di bawah itu sunnah, sunnah, sunnah. Dalam ngejek Nabi. Ngejek Nabi. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh, mohon maaf, tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh Indosiar. Itu pelecehan banget itu, pelecehan. Yang Prancis saja, yang dia lecehkan Nabi Muhammad. Ini Indosiar yang dilecehkannya Tuhan langsung. Itu kalau nggak diboikot tuh kacau itu. Kalau perlu dikasih sanksi yang berat itu. Indosiar itu. Kalau perlu tutup sekali. Kasihan ibu-ibu kan. Karena ada dangdut kami di situ Ustaz kata dia. Nggak usah ditonton lagi. Nggak usah ditonton itu. Nggak bermoral, nggak beradab. Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf ya. Bedanya orang dangdut dulu dengan sekarang apa? Dangdut dulu pakaiannya masih tertutup. Pakaian sekarang, dangdut sekarang, hancur-hancuran. Kalau bisa nggak pakai baju dia. Kalau bisa ya, cuma nggak bisa. Kembali kepada istilah Charles Hebdo tadi. Charles Hebdo. Ketika Charles Hebdo itu menghina baginda Nabi, dikejar Pak oleh muslim-muslim yang ada di Prancis, dikejar Pak. Sampai dihabisin tuh kantor-kantornya. Ada umat muslim di Indonesia. Apa kata mereka? Nggak usahlah ikut campur, itu urusan mereka. Toh mereka juga akan mendapatkan hukumannya sendiri. Pantas nggak bagi seorang muslim berbicara demikian? Nggak pantas Pak. Tapi kalau muslim pantas, mukmin nggak pantas. Kenapa demikian? Karena bagi seorang muslim itu biasa. Maka bedanya muslim dengan mukmin dari sini kelihatan Pak. Orang mukmin cinta dia kepada Allah, beriman dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika Allahnya dihinakan, ketika agamanya dihinakan, ketika Rasulullah dihinakan, mesti ada respon, pasti ada respon. Kita ambil contoh, Indosiar melecehkan tauhid, umat muslim respon. Berarti ada getaran iman. Lah tapi mohon maaf jika ada umat muslim yang biasa-biasa saja, itu tidak pelecehan tuh doh. Itu hanya sekedar, namanya aja hanya sekedar bercanda. Coba bayangkan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan kemungkaran. Andai kata Indosiar ini besok tidak diberikan peringatan, seperti yang terjadi kepada dengan Trans 7, nggak dikasih peringatan. Bayangkan, ini dampak Pak, dampak daripada mohon maaf Trans 7 tidak dikasih sanksi, tidak diapa-apakan, Indosiar ngikut. Besok TV-TV yang lain ngikut. Melecehkan umat Islam. Trans 7 melecehkan pesantren.
Itu Trans 7. Indosiar melecehkan tauhid. Besok siapa lagi yang mau dilecehkan oleh mereka semua? Banyak, Pak. Begitulah kondisi. Kenapa diamnya umat muslim? Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa korupsi ini terus berjalan lancar, zinah berjalan lancar? Andai kata Majelis Ulama Indonesia kita punya peran besar dan bisa mengambil sikap sendiri dan mengambil sanksi sendiri, selesai Pak. Korupsi misalkan, kita kembalikan kepada hukum Islam misalkan. Orang yang maling potong tangan, besok nggak ada yang maling Pak, nggak ada yang maling. Orang zinah diusir dari tempat, nggak ada yang zinah lagi Pak. Diusir Pak. Sekarang orang zina kita tampung Pak. Kita nikahkan, setelah kita nikahkan punya cucu, bahagia kita. Padahal cucunya mohon maaf anaknya hasil zina. Tidak ada masalah dengan anaknya betul. Tapi orang tuanya tidak berhak untuk tinggal di kampung itu Pak. Orang yang berzina Pak, 2 hukumannya. Selain dirajam, diusir dari kampung itu Pak. Diusir. Tapi itu kan dalam Islam Pak Ustadz. Tidak di sini Pak Ustadz. Benar dalam Islam. Tapi kalau kita terapkan, setidaknya ada kampung yang mau menerapkan kira-kira kampung tersebut. Ada nggak pelaku zinahnya di situ? Nggak akan ada Pak. Yang ketiga, ribawi. Pelaku riba di negara kita nih bukan sedikit, semua. Mayoritas manusia sekarang itu bermain dengan riba. Maka disebutkan ada seorang Gesell namanya, penulis buku. Apa beliau kata? Riba sekarang internasional. Riba sekarang riba global. Tidak ada lagi riba biasa. Siapa pemain yang utama? Yahudi Pak. Mereka orang pertama yang membuat ribawi itu. Sekarang dinikmati oleh siapa? Semua dunia menikmati. Baik negara Arab maupun non-Arab. Semua. Baik negara Islam maupun non-Islam. Semua menikmati. Ini permainan Pak. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saya menyambut satu. Majelis Ulama Indonesia dalam Rakornas mereka kemarin. Itu mengusung tema yang sangat bagus. Salah satu intinya dalam pertemuan mereka itu ingin memunculkan fatwa-fatwa tentang persoalan kontemporer hari ini. Itu yang ditunggu oleh umat sekarang. Yang kedua, terkait kasus. Ada ide, ada keinginan untuk mengatakan haramnya mengambil pajak dari masyarakat miskin. Ini kalau sempat berlaku, memang ditunggu Pak. Artinya, Majelis Ulama Indonesia akan akan berhadapan langsung dengan pemerintah, dengan pemain. Dan ini yang kita harapkan Pak. Seperti misalkan pemerintah berani mengatakan haramnya miras dan haram mengambil pajak dari miras dan haram memberikan pajak miras itu kepada yang lain. Wah, kalau itu terjadi, bagus Pak. Dan ini ketegasan. Saya kira ini mungkin yang ingin dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Mungkin sudah saatnya. Kita tunggu Pak gebrakannya. Dalam pemilihan, dalam kepemimpinan yang terbaru daripada Majelis Ulama Indonesia yang terbaru. Nah, kembali kepada makna yang tadi Bapak Ibu. Kata Allah dalam Al-Quran, poin pentingnya, nahina 'anil munkar. Orang yang meninggalkan perkara, orang yang meninggalkan kemungkaran, pahalanya besar. Tapi jauh lebih besar orang yang bisa mencegah kemungkaran dari orang lain. Karena, karena dia akan berhadapan dengan orang lain. Dan dia akan dalam kondisi diri dia antara aman dan tidak aman. Kita ambil contoh, begal. Ada begal, kita tahan begal. Berarti kan dia mencegah daripada kemungkaran. Mati begal tuh. Kira-kira dalam Islam bagaimana hukumnya? Tak sengaja pembegal itu mati di tangan orang yang mempertahankan itu. Apa hukumnya Pak dalam Islam? Dosa kah? Tidak. Justru orang yang menjaga. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita nih umat muslim ini, umat mukmin ini wajib menjaga harta kita, diri kita, keluarga kita, kehormatan kita dan agama kita. Wajib, hukumnya wajib. Wajib. Jadi kalau ada orang maling masuk rumah kita dan kita menjaga, tak sengaja orang itu mati, kita nggak berdosa, dalam agama nggak berdosa. Mungkin dalam undang-undang kita aja yang salah. Kayak anak kecil, ada anak yang masuk penjara 8 tahun, divonis 8 tahun gara-gara membunuh orang yang mengganggu ibunya. Itu ibu kandungnya diganggu oleh preman, kemudian tak sengaja terbunuh orang tersebut. Anak tadi di penjara 8 tahun. 8 tahun menjaga harta, menjaga kehormatan keluarga, menjaga orang tua, menjaga jiwa. 8 tahun penjara. Yang di Jogja
dibegal, salah satu di antara pebegal ini mati di tangan pemuda tersebut yang membunuh masuk penjara. Coba bayangkan. Ini sudah bertolak belakang, Pak, daripada aturan agama kita. Bertolak belakang. Artinya, kemungkaran yang terjadi justru sebaliknya. Kita ambil contoh yang lain. Mencuri. 2 juta ke bawah, kalau Bapak Ibu kemalingan dan nominalnya cuma 2 juta ke bawah, tidak usah laporkan polisi. Tidak akan diproses. Dan kalaupun diproses, besok sudah keluar, Pak. 2 juta ke bawah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, diapain bagus itu? Ini kejadian Pak di Pelalawan sana. Apa kata dia? Daripada kami masukkan ke polisi, mending kami coba. Itu masalah, Pak. Sehingga mohon maaf, kebrutalan yang terjadi. Tidak mungkin satu kampung mau dihakimi, Pak. Tidak mungkin satu kampung masuk penjara, kan? Tapi kalau tidak begitu, habis, Pak. Di bawah 2 juta. Lah kebetulan motor kita sudah tahun 1900, tahun 2000-an lah gitu. Dijual pun tak laku, dah tidak. Itu yang kita jaga dimaling. Lah ternyata harga motor itu nggak sampai 2 juta. Artinya di bawah itu. Karena tahunnya sudah lama. Dibawa kantor polisi nggak diproses, Pak. Coba bayangkan. Sama istilahnya, suap di bawah 100.000 tidak suap. Di atas 100.000 baru suap. Artinya apa? Kita umat muslim disuruh mengaminkan perbuatan yang mohon maaf bertolak belakang dengan agama. Kita disuruh maling, nggak apa-apa maling. Di bawah 2 juta nggak apa-apa. Karena nggak masuk penjara juga. Nggak apa-apa suap, kan di bawah 100.000. Di bawah 100.000 nggak suap. Berarti kalau 100.000 pas atau 99.000 nggak suap. Kita disuruh mengaminkan perbuatan yang mohon maaf abnormal. Ini yang disebut dengan tidak bermoral, tidak berakhlak, dan tidak beradab. Sehingga mohon maaf, yang seharusnya kita menjaga, tapi kita membuka peluang untuk kemaksiatan, kita membuka peluang untuk kemungkaran itu. Disinilah poin penting ayat yang tadi kita bacakan. Nahina anil mungkar. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup, posisi kita kalau sendiri mungkin mengkhawatirkan. Tapi kalau kita berjamaah dan bersama menghadapi kemungkaran itu, mesti kita kuat. Ibarat lidi, 1 batang lemah, tapi kalau 10, 20 sampai ke atas 30 lidi, mesti sampah-sampah itu mudah kita bersihkan. Setidaknya kita mencoba memulai dari sekarang untuk bersama. Maka kata Nabi di akhir zaman, berjamaahlah untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi nasihat bagi kita. Mudah-mudahan ayat ini bisa menambah semangat kita untuk tetap istiqamah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.